Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Dengan apa kami balas Tuhan kebaikan Tuhan, selain kami memberikan hidup kami Tuhan, melayani Engkau Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi saksi yang hidup tentang kebaikan Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat Tuhan tentang betapa baiknya Tuhan ya Bapa. Ya Allah yang musik, ya Allah yang musik. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bukakanku semua
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada kesempatan ini kami masih bisa mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun dan memberikan hikmat kepada kami semua untuk menyampaikan dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan kalau pada kesempatan ini kita masih bisa kembali bertemu. Saya mengucapkan selamat Natal 2021 dan selamat tahun baru 2022. Kiranya di tahun yang baru ini kita akan semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat bagi kita semua di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dua ayat yang baru saja kita baca merupakan ayat-ayat yang terdapat pada perikop yang berjudul Hidup sebagai anak-anak terang dari Efesus 5 ayat 1 sampai ayat 21. Di ayat 15 dikatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Artinya adalah kita harus memberi perhatian yang benar bagaimana menjalani kehidupan kita. Kemudian dikatakan, janganlah seperti orang bebal, yaitu orang yang masa bodoh terhadap kehidupannya, tidak peduli bahwa dia adalah orang yang telah ditebus, bahkan bisa tergoda pada kehidupan yang gelap, sekalipun berulang-ulang firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak-anak terang. Ada yang mengatakan bahwa tekanan pandemi saat ini membuat banyak orang tergoda untuk menjalani kehidupan yang tidak benar. Contohnya di bidang ekonomi, pedagang berbuat curang, menyikut ke sana sini, bahkan memakai medsos untuk menjatuhkan saingan-saingannya. Yang penting, keluarga saya bisa tetap makan, anak saya bisa sekolah, dan usaha saya tetap berjalan, malah kalau bisa, saya aja yang maju sendiri. Kemudian di bidang pendidikan, karena menjalani kehidupan bersekolah online, pelajar bisa melakukan banyak hal yang bukan memakai kemampuannya sendiri dalam memecahkan setiap soal yang diberikan. Yang penting saya bisa naik kelas atau lulus, dan juga kehidupan tidak benar lainnya di berbagai bidang, yaitu menjadi orang yang cabul, porno, berkata kasar atau sembarangan, sombong, memperbahalkan kekayaan, keserakahan, dan contoh lainnya juga. Yang mungkin dunia mengatakan, bodoh kalau kamu gak ikutan, dunia ini akan semakin sukar dan bikin tambah stres. Gak ada yang lihat kok, gak ada yang bakal tahu apa yang kita lakukan. Mungkin hal ini akan membuat anak-anak Tuhan juga tergoda untuk ikut melakukannya juga, tanpa memperhatikan bahwa apa yang dilakukan dan dipikirkannya adalah hal yang Tuhan tidak ingin anak-anak yang telah ditebusnya melakukan hal-hal tersebut. Dan Tuhan juga tidak mau kita terus hidup di dalam kebebalan, karena tidak pernah ada janji firman Tuhan kepada orang yang tidak benar atau yang menjalani kehidupan gelap selain janji dari penghukuman, dan Allah menolak memberikan bagian kepada orang-orang tersebut di dalam kerajaannya. Yang Tuhan inginkan adalah kita hidup seperti orang arif, seperti yang dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 14. Saya akan membacakannya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Tuhan ingin kita menjadi orang arif, bangun sepenuhnya dari tidur, selalu sadar dengan penuh bahwa kita adalah anak-anak terang. Jangan terus bermasa bodoh terhadap kehendak Tuhan, yaitu Tuhan ingin kita tidak turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Meskipun dikatakan hari-hari ini adalah jahat, kita harus bangun, sadar bahwa kita memiliki Kristus yang menjadi sumber kekuatan kita untuk kita bisa terus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Karena jika hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, gak mungkin kita akan mampu tetap hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel khotbah dari seorang hamba Tuhan yang di dalamnya ada sebuah cerita tentang seorang yang berusia 70 tahun yang mencoba membuat catatan bagaimana ia telah mempergunakan waktu mengisi kehidupannya selama 70 tahun itu. Setelah ia menghitung, ia mendapatkan angka-angka sebagai berikut. Tidur 23 tahun, bekerja 16 tahun, nonton 8 tahun,
makan 6 tahun, bepergian 6 tahun, bersantai 4,5 tahun, sakit 4 tahun, berpakaian 2 tahun, beribadah 1,5 tahun. Dan kalau orang tersebut hidup pada abad teknologi sekarang, mungkin dia juga akan menuliskan berapa tahun waktu yang telah ia pakai untuk bermain medsos, bukan? Dari hasil pencatatan tersebut kita lihat, begitu sangat sedikitnya waktu yang dipakai orang ini untuk membangun kerohaniannya. Bahkan waktu untuk berpakaian aja lebih banyak dibandingkan waktu untuk beribadah. Hal tersebut kalau kita mau jujur, itu juga merupakan cerminan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Betapa banyaknya waktu yang kita pakai untuk menjalankan hal-hal duniawi dibandingkan hal-hal yang rohani. Kalau kita masih bisa kuat teguh berdiri untuk beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, itu sebetulnya merupakan kasih karunia Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan tanpa pernah memperhitungkan seberapa besar kekuatan kita untuk bisa mengalahkan godaan iblis. Karena Tuhan tahu kita tidak akan pernah mampu untuk bisa mengalahkan iblis yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan keberanian untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan di luar apa yang pernah kita bayangkan. Iblis berani mencobai Tuhan Yesus walaupun ia tahu bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Apalagi ia akan sangat berani untuk mencobai kita sebagai manusia yang lebih banyak memakai waktu kehidupan kita untuk hal duniawi. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita selalu bisa mempergunakan waktu kita untuk membangun kerohanian yang lebih lagi dan lebih lagi bersama dengan Yesus. Karena iblis hanya takluk kepada kuasa nama Yesus ini. Dan ketika nama Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan menjadi selalu kuat dalam menarik tarikan iblis yang ingin kita hidup di dalam dunianya. Bahkan kita bisa menghardik godaannya dengan kuasa nama Yesus saat iblis menggoda kita melalui suara-suaranya. Haleluya, sungguh luar biasa. Lalu sebagai orang arif di ayat 14 tadi Tuhan mengatakan, bangkitlah dari antara orang mati. Orang mati di sini adalah penggambaran daripada kematian rohani. Tuhan mengatakan, bangkitlah. Artinya, ambillah keputusan bahwa saya akan tetap hidup sebagai anak-anak terang meskipun hari-hari ini adalah jahat. Mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan seorang yang putus asa, hidup dalam kegelapan, tidak mau percaya lagi kepada Tuhan, dan tidak mau berharap lagi kepada Tuhan, adalah seperti kehidupan tulang-tulang kering yang Tuhan perlihatkan kepada Nabi Yehezkiel dalam Yehezkiel 37 ayat 1-14. Suatu kali Tuhan memperlihatkan suatu penglihatan kepada Yehezkiel dalam suatu lembah. Lembah tersebut dipenuhi oleh tulang-tulang yang amat banyak dan sangat kering. Tuhan mengatakan pada Yehezkiel bahwa itu adalah penggambaran dari seluruh orang Yehuda di pembuangan yang mengalami kepahitan yang luar biasa, yang merasa pengharapannya sudah lenyap untuk mereka bisa kembali hidup dalam kemerdekaan, tetapi mereka tidak mau lagi berharap pada Tuhan, padahal mereka adalah umat Tuhan. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Allah berkata kepada Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang terang tersebut di dalam Yehezkiel 37 ayat 4. Tuhan menghendaki Yehezkiel berkata, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Dengan mendengar firman Tuhan, tulang-tulang kering itu Tuhan berikan pertumbuhan urat-urat. Tuhan menumbuhkan daging, Tuhan menutupinya dengan kulit dan memberikannya nafas hidup, sehingga tulang-tulang itu kembali menjadi utuh dan memiliki kekuatan untuk hidup. Allah memberikan kembali kekuatan dan kehidupan bukan sekadar mereka bisa hidup kembali dan asal hidup, tetapi Allah mengubahkan mereka menjadi pribadi yang kembali mengetahui siapakah Allah. Bahkan di dalam Yehezkiel 37 ayat 10 dikatakan, mereka menjadi suatu tentara yang besar, suatu alat yang Tuhan bisa pakai bagi kemuliaannya. Jika saat ini kita pun mengalami kekeringan rohani, putus pengharapan, bahkan mulai undur daripadanya, dan tidak mau lagi berharap pada kasih Tuhan, tetapi Tuhan tetap membuka tangannya. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan mau menolong kita dan memulihkan kita. Seberapapun kita telah jauh daripadanya. Tuhan ingin kita mempergunakan waktu kita yang ada dalam hari-hari yang jahat ini untuk lebih banyak mendengarkan, membaca dan melakukan firman Tuhan.
Sehingga dengan itu akan membawa kita pada pemulihan dan mengubahkan kehidupan kita untuk lebih mengenal Tuhan, dan Tuhan akan pakai kehidupan kita lebih luar biasa lagi. Oleh sebab itu, ambillah komitmen saat ini juga ketika firman Tuhan diberitakan bahwa saya akan tetap mengiring Yesus apapun kondisi yang harus saya hadapi, karena saya tahu memilih Yesus tidak akan pernah salah. Dalam kalimat terakhir ayat 14, Tuhan menginginkan kita sebagai orang arif adalah dengan sungguh-sungguh mengenal Kristus, hidup di dalam Kristus dan penuh dengan ketaatan. Karena dengan sungguh-sungguh mengenal Kristus dan hidup dalam ketaatan, maka Kristus akan bercahaya atas kita. Ketika terang Kristus ada di dalam kita, maka kita akan melihat bahwa perbuatan-perbuatan kegelapan itu adalah perbuatan yang menjijikan, sehingga jangankan kita mau hidup di dalamnya. Saat ada gangguan menghampiri kita untuk kita menengok ke arah kegelapan itu pun, kita sudah bisa memutuskan bahwa bukan disitulah kehidupan kita, karena kita adalah anak-anak terang. Dan ketika Kristus hidup di dalam kita terangnya, maka kita juga akan bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan yang terakhir, satu hal yang jangan pernah kita lupakan adalah bahwa waktu hidup kita ada limitnya, ada batasnya. Dan Tuhan katakan bahwa tidak pernah ada seorang pun yang tahu dengan cara apa dan kapan Tuhan akan memanggilnya pulang. Dan pemanggilan Tuhan itu bersifat seperti pencuri. Saat pandemi 2 tahun ini, kita telah melihat banyak bukti bagaimana cara dan kapan Tuhan memanggil. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan di tempat wisata pun maut ada. Bisa membuat seseorang dipanggil pulang, baik itu lewat kecelakaan di perjalanan, kecelakaan di tempat wisata, bahkan banyak orang-orang yang termasuk kaya Tuhan panggil setelah pulang wisata akibat terpapar COVID-19 sepulang berwisata. Juga maut tidak hanya menjadi bagian bagi orang yang lanjut usia dan orang yang sakit dulu, tetapi kita melihat beberapa banyak anak muda dan orang yang sungguh-sungguh menjaga kesehatannya malah lebih dulu meninggalkan kita. Oleh sebab itu, kita bersyukur kalau dalam kesempatan ini Tuhan mengingatkan kita kembali melalui firman-Nya untuk kita bisa mengawali tahun yang baru menjadi orang yang arif, yaitu orang yang mengetahui kehendak Tuhan dan memakai waktu dan kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada kita untuk semakin mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus, semakin percaya, semakin bertumbuh dan semakin taat. Jika kita mau taat kepada Tuhan, yakinlah bahwa kita tidak akan pernah menyesali kehidupan ini, dan suatu kali kita akan melihat bahwa memilih Yesus adalah pilihan terbaikku. Kesimpulannya, meskipun saat ini dan mungkin masih jauh ke depan, kita masih harus hidup dalam tekanan pandemi dan dampak-dampaknya, dan hari-hari akan semakin jahat. Tetapi ingatlah bahwa kita adalah anak-anak terang yang telah ditebus oleh darah dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk kita mampu melakukan kehendak Bapa, yaitu terus hidup di dalam kekudusan dan menjadi teladan iman sampai Tuhan memanggil kita pulang. Bagaimanapun cara dan kapanpun Tuhan memanggil kita pulang, Tuhan akan mendapati kita tetap hidup di dalam terang-Nya, dan kita pun telah menjadi terang bagi orang-orang sekitar kita. Kita harus mengimani, it is life with no regret. Inilah hidup yang tidak akan pernah kita sesali jika kita hidup di dalam Kristus dan jika kita hidup untuk Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar boleh menjadi rema dalam hidup dan hati kami. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kemampuan di awal tahun ini dan seterusnya untuk melakukan firman-Mu, sehingga kehendak Bapa tergenapi atas kami semua dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa,
dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.